sini saya akan menjelaskan pengertian drama. Drama itu berasal dari bahasa Yunani, dromai, artinya bergerak, bertindak sesuai naskah. Secara umum, drama merupakan suatu karya sastra yang ditulis dalam bentuk dialog dengan maksud diperankan oleh aktor. Drama dalam arti luas adalah tontonan atau pertunjukan yang mengandung cerita yang dipentaskan di dalam khalayak umum. Sedangkan dalam arti sempit, yaitu sebuah kisah hidup seseorang yang dipentaskan di atas panggung yang ditonton oleh khalayak umum. Drama merupakan karangan yang menggambarkan suatu kehidupan serta watak manusia dalam perilaku yang dipentaskan dalam beberapa babak. Berikut adalah pengertian drama dan definisi drama menurut para tokoh. Yakub Sumarjo dan Saini. Drama adalah sastra yang mengungkapkan cerita melalui dialog-dialog para tokohnya. Di Matrix Media Litera, drama merupakan bentuk kisahan yang menggambarkan kehidupan dan watak manusia melalui tingkah laku atau acting yang dipentaskan. Priyono Mangunrejo. Drama merupakan salah satu karya sastra yang lebih menonjolkan unsur dialog. Sri Sutarni dan Soekardi. Drama merupakan cerita tentang kehidupan manusia yang diperankan di atas panggung atau dipentaskan. Wahono dan Rusmianto. Drama adalah suatu karya sastra yang bertujuan menggambarkan kehidupan dengan menampilkan pertikaian, konflik, dan emosi lewat adegan dan dialog. Di sini saya akan menjelaskan tentang istilah-istilah drama. Yang pertama ada sutradara. Sutradara atau pembuat pementasan teater adalah orang yang bertugas mengarahkan sebuah teater sesuai dengan manuskrip pembuatan teater. Juga digunakan untuk merujuk pada produser. Manuskrip skenario digunakan untuk mengatur aspek-aspek seni dan drama. Pada masa yang sama, sutradara mengawal petugas atau pekerja teknik dan pemeran untuk memenuhi wawasan mengarahnya. Sutradara bertanggung jawab dalam teater atas segala sesuatu yang terkait dengan pemanggungan, mulai dari memilih dan mengaktualisasikan naskah, memilih dan melatih pemain, hingga bekerja sama dengan penata pemanggung, penata musik, penata rias, dan busana, dan staf pendukung lainnya agar dapat menghasilkan sebuah karya pementasan teater yang sesuai ekspektasi. Sutradara jugalah yang harus menyiapkan perencanaan kerja seperti jadwal latihan serta jadwal pertunjukan. Yang kedua, produser. Produser seorang yang mengawasi dan menyalurkan sebuah proyek teater kepada seluruh pihak terlibat sambil mempertahankan integrasi suara dan visi teater tersebut. Mereka juga akan mengambil resiko keuangan dengan mengeluarkan uang mereka sendiri, khususnya selama periode praproduksi, sebelum sebuah film dapat terdanai sepenuhnya. Produser terlibat aktif dalam ide dan pengembangan hingga penyaluran proyek film tersebut. Namun, suatu ide atau konsep film dapat muncul dari siapapun termasuk penulis naskah, sutradara, atau produser. Yang keempat, ada babak. Babak merupakan bagian dari lakon drama. Satu lakon drama mungkin saja terdiri dari 1, 2, 3 babak, mungkin juga lebih. Dalam pementasan, batas antara babak satu dan babak lain ditandai dengan turunnya layar atau lampu penerangan panggung dimatikan sejenak. Bila lampu itu dinyalakan kembali atau layar ditutup kembali, biasanya ada perubahan penataan panggung yang menggambarkan setting yang berbeda, baik setting tempat, waktu, maupun suasana terjadinya suatu peristiwa. Yang kelima ada adegan. Adegan merupakan bagian dari drama atau film yang menunjukkan perubahan peristiwa. Perubahan peristiwa ini ditandai dengan pergantian tokoh atau setting tempat dan waktu. Misalnya dalam adegan pertama terdapat tokoh A sedang berbicara dengan tokoh B. Kemudian mereka berjalan ke tempat lain lalu bertemu dengan tokoh C. Maka terdapat perubahan adegan di dalamnya. Adegan bisa diartikan sebagai pemunculan tokoh baru atau pergantian susunan pada sebuah pertunjukan drama atau wayang. Sebuah adegan hanya menggambarkan satu drama yang merupakan bagian dari rangkaian suasana-suasana dalam babak. Setiap kali terjadi pergantian adegan tidak selalu diikuti dengan pergantian setting. Yang keenam ada
pelakon, kenalan tokoh-tokoh dan pemerannya, serta konflik-konflik yang akan terjadi di panggung. Yang ketujuh, ada epilog. Epilog adalah kata penutup yang mengakhiri pementasan. Isinya kadang berupa kesimpulan atau ajaran yang bisa diambil dari tontonan drama yang telah disajikan. Yang ke-8, ada dialog. Dialog adalah percakapan para pemain. Dialog memiliki peran yang amat penting karena menjadi pengarah lakon drama. Artinya, jalannya cerita drama itu diketahui oleh penonton lewat dialog para pemainnya. Agar dialog itu tidak hambar, pengucapannya harus disertai penjiwaan emosional. Selain itu, pelafalannya harus jelas dan cukup keras sehingga dapat didengar semua penonton. Seorang pemain yang berbisik misalnya harus diupayakan agar bisikannya tetap dapat didengar para penonton. Yang ke-9, ada monolog. Monolog adalah percakapan seorang pemain dengan dirinya sendiri. Apa yang diucapkan itu tidak ditujukan kepada orang lain. Isinya mungkin ungkapan rasa senang, rencana yang akan dilaksanakan, sikap terhadap suatu kejadian, dan lain-lain. Yang ke-10, ada mimik. Mimik adalah ekspresi gerak-gerik wajah untuk menunjukkan emosi yang dialami pemain. Ekspresi wajah pemain yang sedang sedih tentu saja berbeda dengan ketika sedang marah. Ekspresi wajah merupakan salah satu bentuk komunikasi nonverbal dan dapat menyampaikan keadaan emosi dari seseorang kepada orang yang mengamatinya. Ekspresi wajah merupakan salah satu cara penting dalam menyiapkan pesan sosial dalam kehidupan manusia. Yang ke-11, ada pantomim. Pantomim dari bahasa Latin pantomimus, yang artinya menurut segala sesuatu adalah suatu pertunjukan teater yang menggunakan isyarat dalam bentuk mimik wajah atau gerak tubuh sebagai dialog tanpa berbicara. Yang ke-12, ada gestur. Gestur adalah gerak-gerak besar, yaitu gerakan tangan, kaki, kepala, dan tubuh pada umumnya yang dilakukan pemain. Gestur suatu bentuk komunikasi nonverbal dengan aksi tubuh yang terlatih mengkomunikasikan pesan-pesan tertentu, baik sebagai pengganti bicara atau bersamaan dan paralel dengan kata-kata. Gestur mengikutkan pergerakan dari tangan, wajah, atau bagian lain dari tubuh. Gestur berbeda dengan komunikasi fisik nonverbal. Yang ke-13, ada blocking. Blocking adalah aturan perpindahan tempat dari tempat yang satu ke tempat yang lain, agar penampilan pemain tidak menjemukan. Yang ke-14, ada acting. Acting adalah gerak-gerakan yang dilakukan pemain sebagai wujud penghayatan peran yang dimainkannya. Bila gerakan-gerakan itu terlalu banyak, dinamakan overacting. Acting segala kegiatan gerak atau perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku. Acting meliputi mimik, pantomim, dialog, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan adegan, aktor atau pemain drama. Yang ke-15, ada aktor. Aktor adalah orang yang melakukan acting, yaitu pemain drama. Aktor adalah orang yang berperan dalam suatu kejadian penting. Definisi lain lagi mengatakan bahwa aktor adalah orang yang memerankan tokoh tertentu dalam suatu pertunjukan di panggung, acara televisi, atau film. Semua sebutan aktor secara eksklusif diperuntukkan bagi pemeran laki-laki, tapi istilah itu sekarang dipakai untuk pemeran laki-laki maupun perempuan. Meskipun demikian, sebagian orang menyebut aktris untuk pemeran perempuan. Aktor atau aktris biasanya adalah orang yang dididik atau dilatih secara khusus dalam suatu kursus atau sekolah akting. Yang ke-16, ada improvisasi. Pengertian improvisasi dalam teater mengatakan bahwa improvisasi merupakan ciptaan spontan ketika seorang aktor bermain peran. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa improvisasi merupakan satu di antara spontanitas dengan menggunakan daya kreativitas dan imajinasi seorang pemain teater. Hal tersebut pun dapat berhasil tergantung dari kepekaan suatu pemain yang berupa rangsangan atau situasi dari lawan main satu peran. Yang ke-17, ada ilustrasi. Secara etimologi, pengertian ilustrasi berasal dari bahasa Latin illustrat, yang berarti menjelaskan atau menerangkan. Sedangkan pengertian ilustrasi secara terminologi adalah suatu gambar yang memiliki sifat dan fungsi untuk menerangkan suatu peristiwa. Pengertian ilustrasi ini memberikan arti ilusi sebagai gambaran angan-angan yang menyerupai hiasan belaka. Hal ini merupakan pengantar atau pelengkap terhadap suatu tujuan yang membantu seseorang agar lebih mudah dan cepat mengerti
mengerti suatu tujuan yang disampaikan dalam ilustrasi tersebut. Ilustrasi dapat berupa iringan bunyi-bunyian untuk memperkuat suasana yang sedang digambarkan. Sering juga ilustrasi ini diganti musik pengiring. Yang ke-18 ada kostum. Kostum adalah pakaian kelengkapan yang dikenakan pemain dalam pementasan. Oleh karena itu, kostum memiliki fungsi menghidupkan karakter aktor. Kostum juga digunakan sebagai pembeda setting, artinya kostum dapat membedakan antara aktor satu dengan aktor yang lain. Kostum juga sebagai alat bantu bagi pemain pemeran. Kostum membuat aktor merasa nyaman pada setiap posisi yang diperankan. Kostum memberikan efek visual, gerak, dan dapat menambah keindahan. Yang ke-19 ada tata rias. Tata rias adalah menggambarkan tokoh yang dituntut, misalnya seorang pemain memerankan tokoh kakak, maka wajahnya dan rambutnya dibuat tampak tua. Rias memiliki fungsi pokok, misalnya mengubah seorang gadis belia menjadi nenek tua atau seorang pria memerankan seseorang wanita. Rias memiliki fungsi bantuan, misalnya seorang gadis muda memang memerankan gadis muda. Yang ke-20 ada tata lampu. Pengaturan cahaya di panggung dibutuhkan untuk mendukung jalan cerita yang menerangkan tempat dan waktu kejadian pada sebuah cerita. Untuk menggambarkan kejadian pada malam hari atau siang hari, menggambarkan kejadian misalnya di tempat romantis. Yang ke-21 ada tata suara. Penataan kebutuhan musik dalam pertunjukan drama untuk mendukung suasana. Misal, penggambaran kesedihan, ketakutan, kemarahan, dan lain-lain. Misal penggambaran cerita kesedihan seorang anak, kalau diiringi musik yang sesuai, tentu kesedihan ini akan lebih terasa diiringi musik berirama lembut. Alat musik yang digunakan hanya seruling yang mendayu-dayu. Ketika adegan kemarahan diiringi musik yang berirama cepat dan keras. Penata musik berirama cepat lagu yang sudah ada ataupun menciptakan lagu sendiri, penata suara harus memiliki kreativitas yang tinggi. Yang terakhir ada penonton. Penonton adalah semua orang yang hadir untuk menyaksikan pertunjukan drama. Saya akan menjelaskan tentang karakteristik drama. Apa saja karakteristik yang dimiliki drama? Drama sendiri adalah suatu karya yang unik karena kita bisa melihatnya dari dua dimensi, yaitu sastra dan seni pertunjukan. Meskipun begitu, pertunjukan drama tentu memiliki karakteristik sendiri. Apa saja itu? Berdasarkan pendapat dari Profesor Muhammad Attar Sumbi, ada 10. Yang pertama yaitu drama memiliki 3 dimensi. Yang pertama, tulisan atau sastra. Yang kedua, gerakan. Dan yang ketiga, ujaran. Drama terjadi karena 3 hal, yaitu naskah, gerakan, dan ujaran. Oleh sebab itu, naskah drama tidak disusun khusus untuk dibaca sebagai dengan novel atau cerita pendek. Tetapi lebih dari itu, untuk penciptaan naskah drama dipertimbangkan kemungkinan naskah itu dapat diterjemahkan di dalam penglihatan, suara, dan gerak laku. Bila sebuah naskah drama dinikmati sebagai sebuah karya tulis, maka sewaktu pembacanya, imajinasi pembaca mengarah juga kepada situasi penglihatan, suara, dan gerak fisik para pemainnya, karena semuanya digambarkan atau digambar dengan jelas di dalam naskah. Yang kedua, drama memberikan pengaruh emosional yang lebih kuat dibandingkan karya sastra yang lain. Ini pendapat masuk akal karena drama memperlihatkan ruang untuk penonton mengikuti cerita, alur, dan sebagainya. Suatu tindakan kekerasan yang langsung dilihatkan oleh mata memberi pengaruh emosional yang lebih kuat dibandingkan dengan kalau peristiwa itu berlangsung dalam imajinasi. Pengaruh itu lebih menjadi kuat bila pemain dan tantangan panggungnya demikian sempurna. Yang ketiga, penonton drama menghasilkan pengalaman yang lebih, sebab ada interaksi antar tubuh. Hal itu tidak Anda dapatkan ketika menyaksikan film. Bagi sebagian besar orang, penonton drama lebih menyenangkan dan menghasilkan pengalaman yang lebih lama diingat dibandingkan dengan membaca novel. Hal ini disebabkan oleh interaksi dan intersansi emosi yang tercipta karena melihat dan mendengar langsung
peristiwa itu terjadi. Yang keempat, drama disusun oleh suatu keterbatasan, yakni konsensi, intensitas, dan konsentrasi. Drama disusun dengan suatu keterbatasan. Ia dibatasi oleh dua konvensi, yaitu intensitas dan konsentrasi. Kedua konvensi ini ada karena mempertimbangkan bahwa kemungkinan gaya mampu mengikuti pementasan. Betapapun menariknya sebuah pementasan, ia tidak menarik bila berlangsung dalam waktu yang panjang. Di samping itu, ada tahan fisik dan mental penonton juga berbeda-beda, sehingga dipertimbangkan jumlah waktu dan kira-kira secara umum masih dapat diikuti secara baik. Yang kelima, keterbatasan pemain secara fisik karena diatur oleh naskah drama. Kekhususan drama yang sangat penting pula adalah keterbatasan pemain-pemain secara fisik. Salah satu keterbatasan drama secara fisik atau dibandingkan dengan karya sastra yang lain adalah drama hanya mengangkut masalah manusia dan kemanusiaan semata. Hal itu disebabkan drama dilakonkan oleh manusia. Yang keenam, yaitu drama memiliki keterbatasan pemanfaat objek material. Di dalam novel, cerpen, atau puisi, banyak hal yang dapat digunakan sebagai objek material, yaitu bahkan dalam film pun banyak yang dapat dimanfaatkan dengan penggunaan trik fotografi. Tetapi hal itu tidak dapat dilakukan di atas panggung. Sedikit sekali keajaiban dan bencana besar yang dapat dituangkan di dalam drama. Juga harus diingat bahwa tidak semua yang dapat dimasukkan ke dalam pementasan dapat dilakukan dengan keyakinan. Yang ketujuh, yaitu drama juga memiliki keterbatasan dari segi kepentasan. Di samping itu, artistik drama dapat memiliki keterbatasan bukan saja dari segi artistik, tetapi juga dari segi kepentasan. Yang kedelapan, drama dibatasi oleh keterbatasan inteleksi rata-rata penonton. Keterbatasan lain yang dimiliki drama dibandingkan dengan karya sastra yang lain adalah bahwa drama dibatasi oleh keterbatasan inteligensi rata-rata penonton. Manusia mempunyai keterbatasan yang menyerap dan memahami suatu yang didengarkan buat pertama kali. Bila dalam pembaca novel atau puisi, ia dapat saja membaca berkali-kali atau bertanya kepada orang lain mengenai arti sebuah kata yang sama sekali baru baginya, atau dapat pula dilakukan dengan pembuka kamus. Yang kesembilan, yaitu drama memiliki waktu, episode, dan alur yang terbatas. Drama memiliki episode dan jumlah alur yang terbatas. Hal ini berhubungan dengan sifat drama yang mementingkan identitas dan kontras. Yang terakhir, naskah drama merupakan suatu karya yang isinya melalui percakapan atau dialog. Naskah drama merupakan suatu karya yang isinya melalui percakapan. Percakapan itu disebut wawancang atau dialog. Bila ada bagian yang bukan wawancang, yaitu bagian yang biasanya ditulis dalam tanda kurung. Wawancang atau dialog itu biasanya ditulis lepas, tidak dimasukkan ke dalam kurung, dihafalkan oleh para pemain. Karakteristik sebuah drama adalah terdapat pengalaman hidup manusia, dipentaskan atau dipertunjukkan, dibentuk dialog, dihadapkan orang banyak, dan di atas panggung. Unsur drama dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik merupakan unsur yang membangun suatu drama. Dapat dikatakan unsur ini ialah komponen yang terdapat di dalam suatu drama. Adapun komponen-komponen yang membangun suatu drama yang dikatakan sebagai unsur intrinsik ialah yang pertama ada judul. Judul merupakan nama suatu drama. Pertama ada judul. Judul merupakan nama suatu drama atau hal apapun. Dalam karya seni, judul memiliki peran penting, yaitu dapat menunjukkan isi cerita yang singkat. Selain itu, dengan memiliki judul, kita dapat mengetahui beberapa siapa tokoh utama dan drama tersebut, alur cerita, atau sebagainya.
Sebagai contoh, suatu drama berjudul Si Manis Jembatan Ancol. Di dalam suatu drama tersebut, kita dapat mengetahui tokoh utama dalam judul tersebut ialah si manis, penghuni jembatan Ancol. Setidaknya, dalam judul mampu membuat penasaran atau rasa ketertarikan penonton meningkat. Judul karangan berfungsi menunjukkan unsur-unsur tertentu dari suatu drama. Misalnya, dapat menunjukkan tokoh utama, dapat menunjukkan alur atau waktu, dapat menunjukkan objek yang dikemukakan oleh dalam suatu drama, dapat mengidentifikasi keadaan atau suasana drama. Yang kedua ada tema. Tema merupakan keseluruhan dari cerita yang dibuat. Tema adalah ide pokok yang menjadi dasar atau pokok utama dari drama. Dapat dikatakan tema sebagai akar atau pada suatu drama. Lakan dari tema, unsur-unsur intrinsik dikembangkan dan dikarang di sedemikian rupa mengikuti tema yang telah dikemukakan, seperti alur, pertokohan, latar, gaya bahasa, judul, dan lainnya. Menurut Nur Giantoro tahun 1995, tema dibagi menjadi dua, yaitu tema mayor dan tema minor. Tema mayor adalah tema pokok cerita yang menjadi dasar atau gagasan umum yang karya sastra, dan bisa juga disebut tema yang paling utama. Yang kedua ada tema minor. Tema minor adalah makna yang terdapat pada bagian cerita atau bisa disebut sebagai tema sebagian. Dengan demikian, banyak sedikitnya tema minor tergantung pada banyak sedikitnya makna tambahan yang dapat ditafsirkan di sebuah cerita. Ada plot. Plot atau alur disebut juga sebagai jalan cerita yang disusun sedemikian rupa dari tahap-tahap peristiwa sehingga membentuk rangkaian cerita. Tahap-tahap dalam alur meliputi yang pertama tahapan awal. Pada tahapan awal ini merupakan tahapan pengenalan tokoh-tokoh cerita serta perwatakan, latar, dan sebagainya. Yang kedua ada munculnya konflik. Pada tahap ini penonton diajak pada pengenalan konflik. Konflik merupakan bumbu agar drama tersebut menarik. Yang ketiga ada konflik tahapan. Tahap komplikasi atau tahap peningkatan konflik. Membentuk semakin banyak insiden-insiden terjadi. Beberapa konflik mendukung akan menjadi untuk membuat konflik utama pada alur cerita. Selanjutnya ada klimaks. Klimaks merupakan tahap puncak dari konflik yang ada. Yang selanjutnya ada revolusi, merupakan tahap yang menunjukkan jalan keluar dari setiap konflik yang ada. Yang terakhir ada tahap akhir. Pada tahap ini adalah bagian ending. Dalam tahap ini semua konflik telah terpecahkan dan merupakan akhir dari cerita. Selanjutnya ada macam-macam alur dalam sebuah cerita. Yang pertama ada alur maju. Alur maju merupakan sebuah alur yang memiliki klimaks di akhir cerita dan merupakan jalinan dan rangkaian peristiwa dari masa kini ke masa lalu. Yang kedua ada alur mundur. Alur ini adalah sebuah alur yang menceritakan tentang masa lampau yang memiliki klimaks di awal cerita dan merupakan jalinan dan rangkaian peristiwa dari masa lalu ke masa kini. Selanjutnya ada alur campuran. Alur campuran merupakan alur yang diawali dengan klimaks, kemudian memiliki bagian masa lampau dan dilanjutkan sampai pada penyelesaian dan menceritakan banyak tokoh utama. Perwatakan atau karakter tokoh. Perwatakan atau karakter tokoh adalah keseruan ciri-ciri jiwa seorang dalam lakon drama. Karakter ini diciptakan oleh penulis lakon untuk diwujudkan oleh para pemain drama. Menurut Akbar tahun 1996, berdasarkan peranannya dalam cerita alur tokoh dalam diklarifikasikan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama antagonis, yang kedua protagonis, yang ketiga tritagonis. Antagonis adalah tokoh utama yang berperilaku jahat. Yang kedua ada protagonis, yaitu tokoh utama yang berperilaku baik. Yang ketiga ada tritagonis, tokoh yang berperan sebagai tokoh pembantu. Selain itu, masih menurut Akbar tahun 1996, dia mengatakan fungsi dari perwatakan dibagi menjadi 3, yaitu sentral, utama, dan tokoh pembantu. Selanjutnya ada dialog. Dialog adalah percakapan para pemain. Dialog memainkan peran sangat penting karena menjadi pengaruh lakon drama. Artinya, jalanan cerita drama itu diketahui oleh penonton lewat dialog para pemainnya. Agar dialog itu tidak hambar, maka pengucapannya harus disertai penjiwaan emosional. Maka dari itu, dialog memiliki 3 fungsi. Yang pertama, dialog harus menyajikan informasi. Yang kedua, dialog harus mewujudkan karakter. Yang ketiga, dialog harus mengiring perhatian dan kepentingan plot. Yang keempat, dialog menghidupkan tema naskah. Yang kelima, dialog harus mewujudkan pembentukan naskah dan suasana. Dan yang terakhir, dialog harus membantu meningkatkan tempo dan irama permainan. Tahap komplikasi atau tahap peningkatan konflik. Membentuk semakin banyak insiden-insiden terjadi. Beberapa konflik mendukung akan menjadi untuk membuat konflik utama pada alur cerita. Unsur intrinsik yang terakhir ada bahasa.
Bahasa yang digunakan dalam drama memiliki kekhasan yang mengacu pada budaya, kehidupan sehari-hari, sosial budaya, serta pendidikan. Bahasa digunakan untuk menghidupkan cerita, agar cerita senantiasa komunikatif. Yang terakhir ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik merupakan unsur yang datang dari luar maupun mempengaruhi sebuah cerita yang disajikan. Artinya, unsur-unsur ekstrinsik tidak terlibat dalam jalannya cerita. Namun, keberadaan unsur ini sangat mempengaruhi perkembangan sebuah cerita. Oleh karena itu, dapat dijumpai kasus dalam drama yang berpengaruh dikarenakan oleh faktor ini.